Balik lagi, itu kardus kasus sistem proteksi tenaga kerja di Kemenaker 2012 berarti di masanya Daeng memimpin ya. Okay. Kenapa pada saat itu kasus ini nggak terus dijalankan sampai ke Caiminnya saat itu jadi menteri? Apa karena PKB saat itu masih dekat dengan kekuasaan sampai nggak diotak-atik? Justru dulu PKB nggak dekat ya, kayaknya justru sekarang. Jadi menteri kan, menteri tenaga kerja. Pantesan Caimin lolos. Abraham Samad nilai KPK kini mandul, sengaja politisasi kasus korupsi Caimin. Loh, kan terjadi di era Anda. Waktu itu ente kerjanya ngapain aja woi? Jangan-jangan sengaja dilindungi nih. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kapan KPK akan panggil untuk konfirmasi soal Ibas? Terlebih dahulu kita nggak mungkin ke sana kalau kita tidak tanya Yulianis. Yulianis itu kan menyebut nama Ibas bukan dalam BAP di pengadilan. Ketika kita tanya nggak pernah disebut. Jadi itu kan namanya aneh-aneh aja. Ingin membenturkan. Apalagi cuma PKB. Iya, sebagai orang kita pada saat itu. nomor 1 di KPK. Apalagi Caimin pada saat itu nggak ada masalah bagi kita. Ya? Dia bukan siapa-siapa. Oke, sebagai orang nomor 1 di KPK di tahun 2011-2015 itu, kalau Anda melihat sekarang, apa sih yang terjadi sama KPK sampai tadi malam itu Pak Saud lumayan kenceng loh. Jangan sampai di remote oleh pihak tertentu nih KPK. Ada indikasi ke sana? Begini, kalau kita lihat ya, proses pemanggilan Caimin itu hal yang biasa saja. Karena dipanggil sebagai saksi ya. Ya, itu hal yang biasa saja ya. Standing posisi kita di mana? Saya mau bilang begini, seluruh masyarakat Indonesia, bukan saja saya sebagai pimpinan KPK, Dwi Anggi, siapapun, standing posisinya itu bahwa kita harus mendorong penegak hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dan itu tadi on the track. Ya, di situ on the track. Ini dugaan saya ya. Ini dugaan saya. Ada keburu-buruan Caimin menawarkan diri sebagai cawapresnya Anies, kemudian Surya Paloh juga menerima. Ada soal dugaan penyelamatan hukum kasus KPK. Ya. Masih ingat ada yang bilang bahwa tahun lalu ketika Anies buru-buru dideklarasikan karena waktu itu sangat santer soal dia mau jadi tersangka atau dipanggil kasus Formula E, kemudian ditetapkan sebagai capres. Nah, sekarang juga kalau kita melihat kasus hukum Caimin yang ada di KPK, ada teman saya yang bilang bahwa sebenarnya sudah lama Caimin itu menjadi pasien rawat jalan KPK. Mantan Ketua KPK Abraham Samad melihat ada beberapa keganjilan atas pemanggilan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja oleh penyidik KPK Kamis 7 September. Memang, Abraham Samad mengatakan pemanggilan terhadap Caimin merupakan hal biasa saja, sebab ia sepakat bersama masyarakat Indonesia bahwa penegak hukum haruslah didorong melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dan on the track. Hal itu disampaikan Abraham Samad dalam acara TV One News dengan judul Soal Caimin Abraham Samad, ini kasus bermuatan politis yang ditayangkan Minggu 10 September. Tapi ia harus melihat dulu apa latar belakang keganjilan dalam kasus yang diduga menyeret Caimin di Kementerian Tenaga Kerja itu. Pertama, Abraham yang merupakan ketua KPK periode 2012 ini melihat keganjilannya bahwasanya kasus Caimin pada 2012 tapi kok baru sekarang diungkapkan. Saat itu Caimin menjadi Menteri Tenaga Kerja era pemerintahan Presiden SBY. Anehnya lagi, kata Abraham, Caimin diperiksa KPK berbarengan pasca dideklarasikan sebagai bacawa pres untuk mendampingi baca pres Anies Baswedan di pemilu 2024. Padahal Caimin awalnya berada dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama dengan Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai baca pres 2024. Abraham Samad pun menilai KPK kini kok sudah masuk terlalu jauh ke ranah politik. Apa yang diungkapkan oleh Abraham Samad justru terbalik. Yang diungkapkan oleh Abraham Samad adalah membungkam fakta yang sebenarnya. Justru aneh dong jika kasus korupsi ini baru terungkap sekarang. Kasus ini kan ada sejak era Abraham Samad menjadi pemimpin KPK. Tapi kenapa tidak dituntaskan waktu itu? Apakah perlakuannya seperti yang pernah dialami Ibas dulu? Karena teman lalu tidak diselesaikan kasus hukumnya? Dan benar, bisa-bisanya nyalain KPK era kekinian. Presenter dari TV One pun menduga apakah Caimin kala itu lolos karena dekat atau sedang mesra-mesranya dengan penguasa yaitu Presiden SBY.
Seperti diketahui juga, KPK era Abraham Samad tidak memanggil Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, putra bungsu dari Presiden SBY yang berkuasa kala itu. Penolakan dua petinggi KPK saat itu, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto, dengan alasan Ibas adalah teman. Padahal seorang penyidik KPK bernama Sigit sudah 3 kali melayangkan panggilan kepada Ibas. Kala itu, Yulianis sebagai tersangka juga sudah menyebutkan nama Ibas berkali-kali. Ini sama saja menangkapi korupsi dengan sistem tebang pilih. Kalau ada kepentingan dan hubungan keluarga, maka dibiarkan saja alias ditutupi. Jadi akan sangat keliru jika Abraham Samad menuding KPK era sekarang lemah dan lebih bernuansa politis. Sebab KPK era Abraham justru lebih politis lagi, karena dia bahkan menganggap Ibas sebagai temannya. Di balik topeng independen KPK era Abraham Samad bebas melakukan manuver politik. Salah satu kebusukan yang terkuak ke permukaan adalah manuver politik si Abraham Samad itu, yaitu dengan melakukan manuver politik untuk menjadi wakil Presiden Jokowi di Pilpres 2014. Dari sini kita bisa menilai bahwasanya KPK era Abraham Samad adalah salah satu contoh serpian bukti keserakan oknum pimpinan KPK yang terbuai dan terlena dengan kekuasaan yang tidak terbatas yang berlindung di balik topeng independensi. Bukan hanya itu saja, Abraham juga memiliki kepentingan pribadi hanya demi meraih kekuasaan. Waktu memang terus bergulir tanpa ada yang bisa mencegah. Banyak hal yang selama ini tidak tampak ke permukaan, lambat laun menyeruak bahkan menebarkan bau busuk. Jadi, bagaimana menurut Anda? Gimana Pak dengan Pak Prabowo? Tunggu survei berikutnya. Karena Pak Bupati Magelang sudah bergerak sekarang. Aku sudah tinggal Pak. Siap. Survei Litbang Kompas terbaru, warga Nahdlatul Ulama sah arahkan dukungan ke Ganjar Pranowo, Prabowo Anies, auto dicoret, tim pemenangan pontang-panting jualan nama NU tapi nggak laku. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ganjar naik karena adanya konsolidasi partai yang tampak semakin jalan ya. Dan kemudian yang juga penting ini, masa mengambang, terutama generasi Z yang sempat berpindah ke Prabowo pada saat kasus Piala Dunia U20 kemarin, akhirnya mulai kembali memilih Ganjar. Cawapres belum ditentukan. Lalu juga kita lihat konstelasi berubah sangat cepat, terjadi koalisi-koalisi baru dan lain-lain, itu tentu akan berpengaruh. Estafet yang pantas bisa mengambil tongkat estafet itu Ganjar Pranowo, bukan Prabowo Subianto. Mohon maaf karena kami memang bukan pendukung Pak Prabowo, jadi kami akan lugas bicara soal itu. Gitu. Silakan yang dukung Pak Prabowo berusaha untuk menandingi ya memang harus, karena kalian bersaing kok itu nanti. Tapi jangan dikasih isu miring-miring yang nggak ada dibuat-buat gitu kan. Kita yang fakta-fakta saja lah, rekam jejak itu kan harus ada catatan gitu. Jadi jangan buat rekam jejak yang khayalan gitu, itu nggak baik. Jadi seperti pendukungnya BAB bilang di Facebook saya beberapa hari ini, katanya Ganjar itu nggak punya prestasi apa-apa dibandingin Anies Baswedan gitu. Lo ngelihatnya dari mana langit ketujuh? Ini menunjukkan bahwa secara kultural NU itu sebenarnya menyebar kemana-mana, jadi nggak bisa diklaim bahwa NU itu pasti pakai. Makanya kemarin dibantahkan pernyataan Caimin oleh Ketua Umum PBNU bahwa NU ya cair, nggak boleh diaku-aku, nggak ada satupun capres yang berasal dari NU, kata Gus Yahya kan. Artinya bahwa pernyataan ini menunjukkan secara jelas NU ya nggak bisa dikapitalisasi, meskipun kalau kita berbicara soal kekuatan politik, NU tetap sesuatu yang sangat diperhitungkan. Makanya di semua partai itu ada unsur NU biasanya. Elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di kalangan pemilih Nahdlatul Ulama NU ternyata cukup rendah dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini terlihat dari laporan survei Litbang Kompas yang bertajuk Mampukah Anies Muhaimin menggait pemilih NU periode Agustus 2023. Survei tersebut menunjukkan elektabilitas Ganjar di kalangan responden NU secara nasional jadi yang tertinggi, yaitu sebanyak 25,6%. Angka tersebut selisih tipis dengan Prabowo yang mengantongi 25% suara responden pemilih NU. Sementara tingkat keterpilihan Anies di kalangan responden NU skala nasional jauh tertinggal
cuma di angka 12,8%. Adapun kantong suara kalangan NU disinyalir berpusat di Jawa Timur. Lantas siapa sih bakal capres dengan elektabilitas terkuat di kategori tersebut? Di kalangan responden NU Jawa Timur, Anies juga tertinggal di posisi ketiga dengan perolehan cuma 7,5% suara. Sementara Ganjar tercatat memimpin suara responden pemilih NU Jatim yaitu 37,1%. Kemudian diikuti Prabowo dengan elektabilitas 20,8%. Kata tim Litbang Kompas Rabu 6 September, artinya dari ketiga kelompok pemilih yaitu pemilih secara umum nasional, pemilih berlatar belakang NU secara nasional, dan pemilih berlatar belakang NU di Jawa Timur, pamor Anies masih berada jauh di bawah Ganjar dan Prabowo. Survei periodik Litbang Kompas ini melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Koleksi data dilakukan pada 27 Juli sampai 7 Agustus 2023 melalui metode wawancara tatap muka. Adapun toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,65% dan tingkat kepercayaan 95%. Nama NU saat ini sedang dijual oleh pendukungnya Anies dan Caimin. Ini membawa reaksi keras warga NU. Di sosial media, warga NU ramai-ramai memposting mengatakan bahwa saya NU, saya tidak dukung Caimin. Saya NU, saya bukan PKB. Dan lebih jauh lagi, saya NU, saya dan keluarga dukung Ganjar Pranowo, dan lain-lain. Ini adalah reaksi terhadap kenorakan pendukung Prabowo dan Anies. Sementara itu, jubir Anies, Sudirman Said memiliki perasaan yang bercampur melihat hasil survei bakal capres yang diusungnya selalu ada di posisi terbawah. Ia menyampaikan demikian dalam merespon pertanyaan terkait hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan elektabilitas Anies di kalangan pemilih NU berada di posisi paling buncit. Sudirman mengatakan hasil survei yang kurang baik itu akan digunakan untuk mengevaluasi strategi pemenangan di Pilpres 2024. Namun di sisi lain, ia juga mempertanyakan hasil survei tersebut. Sudirman mengatakan, hasil survei juga tidak serta-merta memotret situasi yang sebenarnya. Ia berkata, di satu sisi kalau kita mendapatkan angka kurang baik, ya kita jadikan cermin. Tapi sering bertanya juga karena berkali-kali kan survei itu tidak selalu memotret situasi, di grassroots terutama, kata dia. Nah, selama ini nama besar NU sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan politik yang tidak bersih, tidak jujur, dan saling menyerang satu sama lain. Nama NU alias Nahdlatul Ulama adalah sekelompok orang yang mengedepankan pemahaman agama yang terintegrasi dengan pemahaman nasionalisme yang kental. Maka NU ini bukan sekedar partai, melainkan jiwa dan semangat untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan umat beragama dalam bernegara. NU tidak sesempit politik. NU adalah sebuah kebudayaan yang sudah berakar di Indonesia dan sudah membudaya. Tentu saja orang NU bereaksi keras dan tidak suka dengan cara-cara relawan Anies dan Caimin dalam menarik-narik dan jualan agama NU. Mengatakan NU adalah organisasi yang besar dan dengan persatuan Anies Caimin katanya akan menghilangkan segregasi dan dikotomi. Memang pendukung Anies dan Prabowo sangat sulit membela junjungannya karena ketika seharusnya pendukung capres itu mengangkat pencapaian, mereka justru sibuk menutup-nutupi borok yang sudah junjungannya buat. Reaksi warga NU mencuitkan saya NU saya pilih Ganjar adalah sebuah reaksi yang sangat jujur based on data bahwa mayoritas pemilih PKB memang memilih Ganjar. Karena apa? Karena yang NU itu bukanlah Caimin melainkan Ganjar Pranowo.